Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada teman-teman semua di channel Lensa Bangsa. Hari ini Minggu 4 Mei 2025. Kita sedang memantau progres dari normalisasi Kalimati yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Jam menunjukkan setengah 6 sore, sudah petang, teman-teman. Jadi alat berat yang ada di sini itu sudah berhenti operasi untuk hari ini ya. Tadinya alat berat itu sedang melakukan pengerukan dari sisa-sisa bangunan dan juga membentuk liningan baru dari sepadan sungai Kalimati ini. Kita bisa lihat nih, kalau misalkan sebelum dilakukannya pengerukan, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Tadinya itu sepadan sungainya itu habis dimakan oleh beton-beton teman-teman. Beton-beton dari bangunan yang sebelumnya mengalami penggusuran. Nah, ini masih ada nih sisa-sisa betonnya yang kemungkinan besok akan diangkat ya oleh alat berat yang ada di depan, dan juga kemungkinan nanti akan dibentuk sepadan sungai baru. Kalau teman-teman penasaran seperti apa progres pembangunan dari Kalimati di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan ini, silahkan tonton sampai habis. Jangan lupa bantu like teman-teman, bantu like, komen, share, serta subscribe channel Lensa Bangsa agar ke depan teman-teman bisa terus memantau progres pembangunan yang merupakan program ataupun kebijakan dari pemerintahan Jawa Barat oleh Gubernur Deddy Mulyadi dan juga pemerintahan Kabupaten Bekasi oleh Bupati Ade Koswarapunang. Nah, ketika nantinya sudah dilakukan pengerukan, kondisinya nanti akan seperti ini teman-teman. Bisa teman-teman lihat ya. Tadinya itu tidak ada sepadan kali seperti ini, makanya disebut sebagai Kalimati. Kita nggak tahu nih nanti ketika memang sudah dikeruk seperti ini, apakah nama kalinya akan berubah, karena konotasi dari Kalimati itu adalah kali yang tidak berfungsi. Sedangkan ketika nanti sudah difungsikan kembali, kemungkinan namanya akan ikut juga berubah. Mungkin bisa kali hidup atau kali apa gitu kan, kali baru bisa ya teman-teman ya. Jadi tidak lagi menggunakan nama Kalimati seperti sebelumnya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat progres pengerukannya itu sudah sejauh apa. Karena di daerah sana juga teman-teman, daerah sana juga telah terjadi pengerukan ya. Telah terjadi pengerukan. Tentu pengerukan ini bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Ruko-ruko ataupun rumah-rumah yang mendiami Kalimati ini tadinya juga digusur juga bukan tanpa tujuan. Karena hal-hal seperti ini itu penting teman-teman untuk memitigasi resiko banjir di kemudian hari. Karena kalau misalkan tidak dimulai sekarang, kemungkinan nanti ketika musim hujan telah datang kembali, bisa saja ya banjir itu melanda Kecamatan Tambun Selatan kembali. Memang kalau jadi pemimpin itu agak susah. Bertindak tegas sedikit pasti ada aja yang tidak suka, mengkritik, berkomentar dan lain sebagainya. Tapi kita jangan melihat dari sisi apapun, yang kita lihat adalah dari sisi dampak jangka panjang bagi kebaikan warga setempat yang berada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan ini. Nah, di sini juga sudah terlihat ya teman-teman ya. Sudah terlihat lining dari sepadan sungai Kalimati ini. Kalau saya sih berharapnya ini agar diperlebar kembali, mungkin nanti akan diperlebar. Karena melihat masih ada tiang-tiang listrik, jadi mungkin baru dibikin sepadan sungai seperti ini teman-teman. Tadinya tuh nggak ada ya sepadan sungainya tuh. Bisa dilihat ya.
Ini anggaplah ini sebelum dilakukan pengerukan. Nah ini setelahnya. Jadi betul-betul tadinya nggak ada, jadi ada. Dan sebetulnya bukannya tadinya nggak ada, jadi ada. Tadinya ada, jadi nggak ada. Sekarang ada lagi, gitu. Itu yang lebih tepat untuk menggambarkan situasi yang ada di Kalimati, Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan ini. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman ya. Sekarang sih sudah sore ya teman-teman, jadi minim sekali aktivitas dari petugas konstruksinya. Tapi inilah hasil dari kerja-kerja mereka ya, bisa kita lihat. Ini hanya selang beberapa hari dari hari pertama saya kesini tuh hari Jumat jika tidak salah ya. Tapi sekarang hanya ditinggal beberapa hari saja sudah mulai tampak Kalimati yang sebelumnya saya juga penasaran kenapa rumah-rumah ataupun ruko-ruko yang ada di sini tuh digusur teman-teman. Karena saya lihat tidak berada di atas tanah pengairan, ternyata saya salah teman-teman ya. Ternyata dulunya memang ada. Ini adalah saluran irigasi teman-teman yang juga berperan penting ya terhadap pengairan persawahan-persawahan yang ada di sekitar sini. Jadi ini saluran irigasi juga ya. Jadi kalau misalkan mati saluran irigasinya ya, kemungkinan kalau musim kemarau para petani kebingungan ya untuk mendapatkan suplai air yang cukup. Kalau memang Bekasi itu unik teman-teman. Uniknya apa? Uniknya kalau misalkan musim hujan itu pasti terjadi banjir. Tapi kalau misalkan musim kemarau itu terjadi kekeringan. Berarti kan ada yang tidak selesai ya dalam fungsi tata ruangnya. Kita sama-sama patut mensyukuri masyarakat Kabupaten Bekasi ini tidak salah pilih memilih gubernur dan juga tidak salah pilih memilih bupati. Karena keduanya sama-sama tegas, sama-sama tidak berkompromi terhadap masyarakat-masyarakat yang melanggar. Masyarakat-masyarakat yang tadinya meninggali bantaran-bantaran daerah aliran sungai. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ini kita bisa lihat nanti perkembangannya. Mungkin nanti juga akan ditanggul teman-teman kiri kanannya kemungkinan ya. Tapi kita nggak tahu nanti apakah sampai ke situ atau cukup diperlebar dan diperdalam saja padan sungainya. Ini masih panjang banget teman-teman, masih jauh nih sampai ke titik ruko terakhir yang kemarin dibongkar. Di seberang sana juga masih terdapat bangunan-bangunan ya. Ada juga yang sempat dibongkar tapi cuma sebagian aja. Karena memang untuk pembongkaran daerah aliran sungai itu di Kabupaten Bekasi 5 meter di samping kiri kanan bibir sungai itu harus dikembalikan fungsinya. Jadi kalau misalkan banyak didirikan bangunan-bangunan juga nantinya di sekitaran Kalimati ini itu akan berdampak nantinya terhadap kurangnya daerah resapan air teman-teman. Karena nanti ini fungsinya juga mungkin akan dikembalikan ya, tidak dibiarkan berserakan seperti ini nanti akan dirapikan, kemungkinan juga nanti akan dilakukan penghijauan. Jadi nanti selain dari fungsi kalinya yang kembali normal, yaitu untuk mengaliri air ke persawahan-persawahan dan juga meminimalisir debit air ketika hujan turun. Selain itu juga nanti daerah-daerah di kiri dan di kanannya itu adalah daerah-daerah yang bisa berpotensi membantu penyerapan terhadap air-air yang melewati daerah aliran sungai ini atau air-air yang turun dari adanya curah hujan teman-teman. Jadi seperti itu ya. Jadi bisa kita nikmati bersama nanti sebagai warga Kabupaten Bekasi nih. Dari adanya program ini tuh minimal ketika musim hujan turun tidak lagi pusing kita ya, tidak lagi pusing rumahnya kebanjiran. Walaupun curah hujan tinggi dan banjir masih ada, setidaknya meminimalisir teman-teman ya, meminimalisir tidak separah yang terjadi di tahun sekarang, tahun 2025 dan di tahun sebelumnya, di 5 tahun sebelumnya maksudnya, di tahun 2020. Oke ya.
Bisa teman-teman lihat. Nah, di sana tuh ujungnya teman-teman. Ujung dari pengerukan Kalimati ini. Kemungkinan nanti juga bisa aja ya. Ini kayak saya nggak tahu kenapa baru berhenti sampai di situ. Nanti kita akan update terus teman-teman, apakah ruko yang ada di depan sana juga akan ikut dibongkar. Tadi juga saya sudah lihat sebenarnya di depan rukonya itu ada tulisan untuk kemudian rukonya itu pindah teman-teman. Jadi orang yang berjualan di situ itu pindah lokasi. Kemungkinan sudah tahu ya bahwa bangunan tersebut juga akan ikut dibongkar. Tapi sementara ini itu masih sampai di sini aja teman-teman, masih sampai di sini aja. Kemungkinan akan dirapikan terlebih dahulu ya, akan dirapikan terlebih dahulu. Jalur-jalur yang sudah dibuka, bangunan-bangunan liarnya yang sudah diruntuhkan akan dirapikan terlebih dahulu. Nanti baru akan dilanjut lagi sampai ke arah sana, karena nggak mungkin hanya berhenti sampai sini aja nih. Nantinya pasti percuma ya, akan menggenang di sini aja airnya. Kita akan berjalan ya sedikit lagi sampai di ujungnya. Nah, ini adalah ujungnya teman-teman. Ini juga kabel-kabel nih. Sepertinya sudah dimatikan ya arus listriknya, cuman agak beresiko juga teman-teman ya, soalnya menggantung gitu aja. Nah ini ya, ini adalah progresnya tuh baru sampai sini aja nih. Kemarin saya sempat mengambil video tuh untuk daerah sini nih. Untuk daerah sini kemarin di video sebelumnya tuh sudah saya ambil ya video pada saat proses penggusurannya. Jadi bisa teman-teman tonton di video sebelumnya biar lebih jelas ya kondisinya itu seperti apa. Nah di depan ini juga masih ada ruko nantinya teman-teman. Depannya masih ada ruko dan ini sepertinya juga tadinya ruko ya. Sepertinya tadinya juga ruko. Nanti mungkin juga akan ikut dibongkar. Kita akan jalan sedikit lagi teman-teman. Nah, ini ruko yang saya maksud ya. Ini apakah nanti juga akan ikut dibongkar atau tidak, kita nggak tahu nih. Apakah ini mendiami tanah negara atau punya sertifikat hak milik, kita tunggu saja teman-teman. Kita tidak bisa berspekulasi ya bahwasanya ruko ini termasuk yang digusur atau tidak. Tapi kalau misalnya lihat dari tulisan ini, bisa teman-teman nanti beri pandangan masing-masing ya, apakah akan dibongkar ataupun tidak. Seperti itu teman-teman. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk peninjauan kembali proyek normalisasi Kalimati Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan. Nanti ke depan kita akan update-update lagi perkembangan-perkembangan selanjutnya. Ikuti terus pokoknya dengan cara subscribe channel Lensa Bangsa, like, comment, share video ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten sehubungan dengan program dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan juga Bupati Bekasi Bang Ade Koswara Kunang. Tidak menutup kemungkinan juga untuk kita update program-program dari daerah lain, misalkan Kerawang, Purwakarta yang sekiranya masih bisa saya jangkau, karena memang saya sendiri adalah putra daerah asli Bekasi teman-teman. Jadi saya tinggal di sini, dan ketika daerah ini sedang ada program-program ya, kemudian saya berinisiatif untuk memberikan kabar kepada teman-teman semua dari lintas daerah ya, dari dalam Jawa Barat ataupun luar Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas segala supportnya teman-teman. Sekian ya teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.